Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Aulia Nada Rahman pada pembelajaran materi akidah akhlak. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang keempat atau pembelajaran yang keempat. Marilah pada pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran kita kirim suratul Fatihah yang kita tujukan kepada para masyayikh kita, para pendahulu kita, muassis Pondok Wali Songo yakni Mbah Yai Dahlan Ali, ditujukan pula untuk keluarga kita semua, generasi bangsa kita. Semoga hidup kita diiringi keberkahan, kemanfaatan, senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan inayahnya baik di dunia maupun di akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, dalam pembelajaran yang keempat ini Bapak akan membahas sedikit tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri. Di sini sudah Bapak resum atau Bapak ringkas tentang beberapa akhlak terpuji untuk dipelajari pada pagi hari ini. Yang pertama ikhtiar, yang kedua tawakal, yang ketiga qanaah, yang keempat syukur, yang terakhir sabar. Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar itu biasa diartikan dengan usaha. Usaha yang bagaimana maksudnya? Usaha yang maksimal atau dilakukan secara yang terbaik. Karena ikhtiar itu satu akar kata dengan kata khairun yang artinya baik. Satu akar pula dengan kata khiyar. Nanti di fikih kelas 9 itu ada khiyar. Berarti memilih yang terbaik atau opsi memilih yang terbaik. Jika dalam akidah akhlak, ikhtiar diartikan usaha yang maksimal. Jika dalam bekerja, yang dimaksud di sini khiyar adalah bekerja keras. Jika kalau dalam belajar, giat belajar. Jika mengerjakan PR, ya dikerjakan semaksimal mungkin, semampu mungkin. Jadi enggak asal-asalan, asal dikerjakan, itu tidak. Tapi melakukan yang terbaik. Kenapa kok dalam hidup itu harus ada ikhtiar? Iya, karena ibarat hidup itu jika kamu ingin mendaki indahnya puncaknya gunung, ingin melihat indahnya puncak gunung, itu kamu harus berusaha mendaki gunung tersebut dengan semaksimal mungkin. Jika tidak dilakukan seperti itu, mana bisa kalian akan mencapai puncaknya gunung. Nah, walaupun jalan terjal, berliku, banyak jurang, duri, dan lain sebagainya, tetap kamu tidak putus asa, melainkan tetap berusaha semaksimal mungkin. Ibarat belajar juga begitu. Walaupun sulit, males, itu dilawan. Tanya teman kalau nggak bisa, tanya guru kalau nggak bisa. Itu namanya berusaha semaksimal mungkin. Yang selanjutnya adalah tawakal. Setelah berusaha semaksimal mungkin, kalian harus melakukan namanya tawakal atau pasrah setelah berusaha secara maksimal. Setelah kamu gigih giat belajar, baru kamu menyerahkan
persoalan kepada Allah atau bersandar kepadanya. Makanya ada tuntunan suatu doa, Allahumma inni qad istauta'tuka maqaratuhu farduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi, gitu ya. Itu biasa diajarkan di beberapa pondok. Ya Allah, aku titipkan ilmu, aku sungguh-sungguh menitipkan ilmu, karena yang punya ilmu hanya Allah. Aku hanya tugasnya itu melakukan kewajiban, yakni belajar semaksimal mungkin. Nanti ketika aku butuh, tolong kembalikan kepada aku ya Allah. Gitu. Itu maksudnya bersandar. Makanya dulu ketika zaman Nabi, ketika ada sahabat yang mau berjamaah, itu ditegur oleh Nabi karena untanya tidak ditali. Mengendarai unta, tapi untanya dilepas begitu aja. Untamu mana? Oh, kamu kesini mengendarai apa? Mengendarai unta. Untamu mana? Sudah diikat? Belum. Itu bukan namanya tawakal, ditegur oleh Nabi seperti itu. Tawakal itu yang dimaksud kalau unta kayak begitu, itu enggak langsung dilepas, tapi diikat terlebih dahulu, baru namanya tawakal. Kalau kamu naik sepeda motor dikunci setir, nah itu baru namanya tawakal. Enggak terus kuncinya dicantolin gitu aja, ya dicolong maling kan gitu. Nah, kalau sudah tawakal, hal selanjutnya yakni qanaah atau merasa cukup atau menerima dengan lapang dada. Apapun hasil akhirnya, apapun hasil kerja kerasmu, nanti kamu menerima hasil akhir tersebut dengan lapang dada, itu namanya qanaah. Contoh, zaman sudah belajar dengan maksimal, sudah bertawakal, ya Allah aku sudah belajar secara maksimal, aku sudah kerjakan soal semaksimal mungkin, semampu mungkin, dan nanti kok masalah nilaimu jelek atau bagus, itu kamu harus qanaah. Jadi nggak boleh terus protes, loh ya Allah aku ini sudah belajar tapi kok tetap aja nilaiku jelek, aku sudah semaksimal mungkin aku belajar loh ya Allah, mati-matian aku belajar matematika, tapi kok ndak iso-iso itu loh ya apa ya Allah gitu. Ndak boleh protes seperti itu. Itu namanya bukan qanaah. Qanaah itu apapun hasil akhir, mau jelek mau bagus, yang penting kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, itu kamu harus menerima dengan lapang dada. Karena kenapa kok seperti itu? Karena yang menyaksikan itu Allah sendiri. Tugas kamu hanya menjalankan kewajiban tanpa menuntut hak. Loh, Bapak kok seperti itu? Iya. Karena itu adalah tanda kamu bersyukur. Itu akhlak selanjutnya. Syukur di sini berarti berterima kasih. Ada 3, terima kasih dengan hati, lisan, dan perbuatan. Jika hatinya bilang alhamdulillah, lisannya bilang alhamdulillah, perbuatannya juga harus alhamdulillah. Harus senantiasa ingat Allah dimanapun kamu berada, karena disitulah nanti kamu bisa ikhlas dalam menjalani segala sesuatu. Contoh sederhana itu begini, gimana sih Pak kita itu bisa mudah ikhlas gitu. Contoh, kamu masuk WC lah, masuk WC, buang hajat di situ, apakah pernah kita itu mencari apa yang telah kita buang? Tidak toh. Apakah eman? Enggak. Di situ kita tidak pernah eman dalam membuang hajat di situ. Tidak. Nah itu perlambang ikhlas itu seperti itu. Apa yang kamu beri, apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu lakukan, sudah dikeluarkan aja. Jadi tanpa menuntut hak. Yang penting kamu jalanin kewajiban tanpa menuntut hak. Jika kamu sudah biasa
menjalankan kewajiban tanpa menuntut hak, insya Allah hak kamu akan dipenuhi oleh Allah. Karena bukan dunia yang kamu kejar, bukan selain Allah yang kamu kejar, tapi pemilik dunia yang kamu kejar, yang kamu sembah, yang kamu mengabdi kepadanya. Nah, makanya di semua akhlak di atas tadi menuntut namanya sabar. Di sini Bapak tulis sabar dalam kurung adalah kunci sukses. Ya, kenapa? Karena ada satu pepatah, man sobaro dofaro. Man sobaro dofaro. Barang siapa yang bisa sabar, maka akan sukses. Di sini ada 3. Ini menurut Imam Ghazali. 1 dalam ketaatan, sabar dalam ketaatan. As-sabru ala ta'ah, bersabar dalam ketaatan. Maksudnya gimana Bapak? Contoh, sampean sholat subuh ngantuk, pol ngantuk. Itu kamu harus tetap berusaha bangun. Belum nanti cuaca dingin kamu harus wudhu. Itu kenapa Pak? Kok dalam menjalankan ketaatan kok sulitnya minta ampun? Ya memang surga itu dihiasi dengan perkara yang gak enak-enak. Lain dengan neraka. Surga itu, pintu surga itu dihiasi dengan perkara yang gak enak-enak. Sholat fardu tepat pada waktunya, sholat sunnah, sholat tahajud itu gak enak semua. Maksudnya gak enak semua itu kalian harus merelakan ngantuk-ngantuk sholat, dingin-dingin wudhu. Karena apa? Allah itu sebelum memerintah kamu, Allah itu menyiapkan sarana untuk menjalankan hal tersebut. Maksudnya Bapak, contoh wudhu itu sebelum Allah itu memerintahkan wudhu, Allah itu menciptakan air dulu. Air itu dalam penelitian manapun itu bilang bahwasanya bagus untuk kulit manusia. Bahkan 75% bagian tubuh manusia itu terdiri dari air. Nah, makanya bagaimanapun dalam hal ketaatan kamu harus sabar dalam menjalankannya. Yang kedua, musibah. Kamu dalam ketika mendapatkan suatu musibah kamu harus bersabar. Ini yang biasa dijumpai di beberapa kehidupan kita. Yang ketiga, maksiat. Bersabar dalam maksiat. Ketika ada yang melakukan maksiat, kamu gak boleh iri, kamu gak boleh terus ngikut-ngikut, itu gak boleh. Bahkan harus menjauhi perbuatan maksiat. Walaupun kadang bentrok dan lain sebagainya. Nemu uang, umpamanya ada uang di atas meja, wah iki duit sopo, kamu harus sabar. Gak boleh terus, wah iki duitku, iki duit nganggur iki. Wah, kamu harus cari tahu ini uangnya siapa. Nggak boleh langsung asal comot. Kalau semuanya di pondok ada yang keleleran, uangnya siapa, kamu harus umumkan ini uangnya siapa. Nggak boleh asal comot. Apa lagi? Banyak lah yang tergolong perbuatan yang melanggar perintah Allah. Itu kamu harus bersabar dalam menjauhinya. Ya demikianlah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini tentang akhlak terpuji. Semoga bermanfaat, tetap semangat, kita saling doa, dijaga kesehatannya. Bapak doakan semoga kalian menjadi insan yang bermanfaat, bermartabat, menjadi kembang peradaban dunia dan ujung tombak sejarah. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.